Hai semua, selamat datang di Bincang Statistik. Kali ini kita akan membahas soal sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini nih. Itu soal pendaftaran Politeknik Statistika STIS. Nah, kalau kalian mau tahu apa itu Politeknik Statistika STIS, bagaimana cara mendaftar, dan gimana sih perkuliahan di kampus tersebut, kalian simak video ini sampai akhir ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, tamu spesial lah ya. Itu fresh graduate dari kampus yang tadi kita jelasin di awal. Halo Agnes. Hai Kak. Agnes ini baru lulus dari kampus Politeknik Statistika STIS tahun 2019. Kamu angkatan berapa, Nes? Angkatan 57 Kak. Angkatan 57? Iya. Oke. Jadi sebagai informasi nih, Politeknik Statistika STIS itu adalah kampus kedinasan di bawah Badan Pusat Statistik. Jadi lulusannya ketika mereka tamat berkuliah langsung ditempatkan sebagai calon pegawai negeri sipil di berbagai badan pusat statistik di seluruh Indonesia. Ngomong-ngomong nih, Nes, kamu kan lulusnya tahun 2019. Iya. Berarti itu pertama kali masuk kuliahnya itu tahun berapa sih? Tahun 2015 Kak. 2015. Iya. Kalau tahun 2015 dulu waktu kamu pertama kali daftar STIS, itu metode pendaftarannya gimana, Nes? Kalau pada zaman saya dulu itu pendaftarannya itu di sekolah. Tapi kalau yang sekarang itu pendaftarannya melalui website BKN, kemudian melalui website STIS juga. Dua website gitu ya? Iya. Oh, untuk teman-teman yang belum tahu nih cara pendaftarannya dan pengen tahu lebih detail, boleh cek di link berikut ya. Nah, kalau dulu pendaftaran lewat sekolah-sekolah, tentang informasi kampusnya sendiri apa memang juga disampaikan dari sekolah-sekolah kamu itu, Nes, atau kamu cari sendiri informasinya? Jadi informasi mengenai STIS itu saya peroleh dari kepala sekolah saya dulu Kak. Oh, dari kepala sekolahnya Iya, langsung? langsung. Wah, kepala sekolahnya memang punya jejaring gitu atau dia dapat informasi dari website? Jadi kepala sekolah saya itu dulu dapat informasi penerimaan mahasiswa STIS itu dari Badan Pusat Statistik Kota Sorong Kak. Oh, dari BPS Kota Sorong. Iya. Agnes sendiri dulu SMA-nya di Sorong Kak. Sorong. Iya. Oh, sekarang tapi kerjanya di Sekarang kerja di BPS Manokwari Kak. di Badan Pusat Statistik Manokwari ya. Iya. Jadi belum tentu kembali ke Sorong ya. Iya. Tapi nggak jauh-jauh amat ya Sorong Manokwari sih ya. Kalau sekarang kan tadi katanya daftarnya dari website nih. Dulu memangnya nggak bisa daftar dari website, Mas? Iya, kalau zaman dulu itu belum ada website yang satu pintu kayak sekarang yang hanya dari BKN. Oh, kalau sekarang via BKN juga tadi ya, Iya. biar memudahkan. Oh ya, untuk informasi juga, kalau sekarang kita sudah mendaftar di sebuah kampus kedinasan, kita nggak bisa daftar di kampus kedinasan yang lainnya. Jadi kalau kita daftar di Politeknik Statistika STIS, kita nggak bisa daftar di misalnya IPDN atau STAN. Tapi kebetulan STAN nggak buka sih tahun ini. Sebagai alumni Politeknik Statistika STIS nih, Nes, menurut kamu gimana sih kehidupan di kampusnya? Susah nggak sih kuliah statistik itu? Menurut saya itu kuliah statistik itu sebenarnya nggak susah Kak. Yang penting kita itu mau belajar dan berusaha semampu kita mengembangkan pengetahuan kita tentang statistik dan materi-materi yang diajarkan oleh dosen. Tapi kan orang-orang bilang kalau kuliah statistik itu susah. Nah, kebetulan kalau di STIS sendiri itu ada disediakan suatu wadah untuk proses belajar dari mahasiswa ke mahasiswa. Jadi dibentuk suatu KSM, kelompok studi mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri yang mengajar ke mahasiswa yang lainnya. Oh, jadi sama-sama temen gitu belajar, Iya. kayak belajar kelompok gitu ya Iya, kayak itu ya? Oh, memangnya bisa gitu berjalan, kayak apakah itu sesuatu yang punya dampak signifikan terhadap prestasi akademik kita? Saya sendiri merasakan dampak dari adanya KSM tersebut sih Kak. Jadi yang awalnya kurang paham materi yang diajarkan oleh dosen sama teman, karena satu umur jadi kita lebih berani nanya ya? Iya. Oh iya, terus kalau misalnya nih dari Agnes sendiri, kan kamu udah masuk STIS, sudah mengalami banyak sekali nih dinamika di perkuliahan di kampus tersebut. Ada tips dan trik nggak sih untuk orang-orang atau adik-adik yang mungkin mau mencoba daftar di kampus Politeknik Statistika STIS? Nah, untuk adik-adik yang mau mendaftar di STIS,
Di salah satu tahap pendaftaran STIS itu ada ujian kompetensi dasar. Nah, adik-adik atau teman-teman bisa mendownload soal-soal latihan yang tersedia di App Store ataupun Play Store ya. iya, Play Store. Tapi kalau berarti di App Store sama Play Store udah ada kumpulan soalnya ya. Iya. Jadi kalian bisa langsung download dan latihan soal sendiri di rumah dibanding kayak nggak tahu ngapain gitu kan selama liburan ini. Mungkin bisa coba-coba belajar dari soal-soal di sana. Terus juga nih Nes, kalau di kampus itu suasananya gimana sih? Itu kan biasanya kalau kampus kedinasan kan identik dengan sesuatu yang berbau militer. Kampus Politeknik Statistika STIS ini militer nggak sih? Kalau Politeknik Statistika STIS sendiri itu nggak militer sama sekali dan nggak ada sistem senioritas ataupun junioritas. Tetapi tetap ya sebagai adik-adik tetap harus menghargai dan menghormati kakak-kakak tingkat atau orang-orang yang lebih tua. Ingat juga untuk selalu menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan tempat tinggal kalian nantinya. Tapi itu nggak asrama ya berarti ya? Enggak. Kalau nggak salah ya pernah dengar gitu nggak asrama. Itu sekolahnya pakai seragam nggak Nes? Soalnya kan kedinasan lainnya kayak PDN atau yang lain-lain itu pada pakai seragam kan. Kalau STIS bagaimana? Di STIS ya sama seperti kampus kedinasan yang lain menggunakan seragam. Pakai seragam ya, Iya. itu wajib. Wajib. Oke. Terus apalagi nih yang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kamu mau share ke teman-teman yang lain soal kehidupan perkuliahan kamu dulu, hal-hal yang menarik gitu. Kalau hal-hal yang menarik itu di STIS itu tidak melulu tentang belajar. Jadi di STIS sendiri disediakan wadah semacam UKM atau semacam ekstrakurikuler khusus untuk mahasiswa STIS untuk menuangkan bakat maupun hobi mereka ke dalamnya. Di situ ada berbagai macam UKM seperti UKM olahraga, UKM musik, UKM bela diri, UKM pecinta alam, UKM untuk media kampus bagi yang hobi fotografi, dan masih banyak lagi. Jadi ternyata nih, meskipun judulnya sekolah kedinasan, terus kampus statistik, itu nggak seserem yang didengar ya. Ternyata ada juga unit-unit kegiatan mahasiswa tadi ya, UKM ya. Kalau saya dulu di UKM Voli, kebetulan selama 3 tahun dari semenjak saya masuk itu saya mengikuti OPTK. OPTK itu apa? Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Jadi di situ diadakan olimpiade olahraga antar satu kedinasan dengan kedinasan lainnya. Jadi seluruh kampus kedinasan yang ada di wilayah Jabodetabek. Oh, jadi yang di wilayah Jabodetabek itu kampus-kampus kedinasannya bisa kayak ada olimpiadenya gitu ya? Iya. Oh, menarik banget nih. Mungkin untuk teman-teman lain yang mungkin awalnya belum kepikiran untuk mendaftar di Politeknik Statistika STIS karena terdengar seram, boleh dicoba nih mendaftar karena batas terakhir pendaftarannya cuma sampai 23 Juni 2020 loh. Nanti untuk link pendaftaran kita taruh di description box. Silakan mendaftar, dan untuk share mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa tanya di kolom komentar ya. Nah, sebelum menutup perbincangan kita kali ini, Agnes ada pesan-pesan nggak ke adik-adik yang mau mendaftar nih atau mungkin ingin menyemangati calon-calon mahasiswa Politeknik Statistika STIS? Untuk adik-adikku yang ada di Papua Barat, ayo segera daftar ke Politeknik Statistika STIS. Sabista, kau pasti bisa. Oke, terima kasih banyak ya Agnes atas waktu yang telah diluangkan untuk sharing sama kita semua. Semoga nih adik-adik semua merasa termotivasi untuk ikut mendaftar. Jangan lupa loh, cuma sampai 23 Juni 2020. Sampai jumpa di bincang statistik yang selanjutnya. Dadah. Bye. Bye-bye. It's not for me to say you love. It's not for me to say